guys, balik lagi sama gue channel Hobiku. Jadi video kali ini gue bakal ngelakuin walking tour ke Museum Fathahillah. Dan seperti biasa gue naik bus guys. Dan ini adalah pemandangan di luar busnya guys. Nah, sekarang gue udah di luar busnya cuy. Nah, di sebelah gue itu kalian bisa lihat adalah Museum Bank Indonesia.
Dan sekarang gue lagi mau menuju ke Museum Fathahillah-nya. Let's go. Dan di tengah-tengah itu ada air mancur, guys. Dan di sini juga banyak orang yang berdagang, seperti berdagang pakaian dan lain-lain. Nah guys, di depan aku ini ada ibu-ibu yang menjual uang mainan, guys.
guys, di depan gua itu adalah Museum Fathahillah guys. Nah, gue udah di Museum Fathahillahnya guys. Pada awal mulanya balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangun kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Nieuwe Markt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat keduanya dilakukan kemudian tahun 1648. Kondisi balai kota sangat buruk karena di kota Batavia ini sangat labil dan berat bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turunnya dari permukaan tanah. Akhirnya tahun 1707, atas pemerintah Gubernur Jenderal John van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan fondasi yang sama. Peresmian balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Selama 2 abad, balai kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia. Selain itu, juga digunakan sebagai tempat Hof van Schepen atau Dewan Kota Praja dan Raad van atau Dewan Pengadilan. Awalnya sidang Dewan Pengadilan dilakukan di Kastil Batavia, namun dipindahkan ke sayap timur balai kota dan kemudian dipindahkan ke gedung pengadilan yang baru tahun 1827. Balai kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC itu jadikan penjara utama di kota Batavia. Sebuah bangunan bertingkat 1 pernah berdiri di belakang balai kota sebagai penjara. Penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri. Namun berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama. Hampir tiada ventilasi dan minim cahaya penerangan hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili Dewan Pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena kekurangan oksigen, kolera, tifus. Penjara di balai kota pun ditutup tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molenvliet, Oost. Beberapa tahanan yang pernah menempati balai kota itu adalah bekas Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka, Petrus Pusir, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro.
Guys, jadi ini adalah meriam si Jagur. Meriam si Jagur dibuat oleh orang Portugis bernama Mano Tavares Bacaro di Macau, China, yang kemudian oleh Portugis dibawa ke Melaka. Di Macau, meriam ini oleh Portugis ditempatkan di benteng Este Jago de Barra. Este Jago nama orang suci, de Barra dekat pantai, karena itu kemudian mendapat julukan si Jagur. Si Jagur dipindahkan dari Macau ke Melaka pada suatu abad 16, kemudian dibawa oleh ke Batavia oleh Belanda setelah merebut Malaka tahun 1641. Pada awalnya oleh VOC, meriam tersebut ditempatkan di benteng Batavia untuk menjaga pelabuhan. Kemudian dipindahkan ke Magasin Aliteri di Jalan Tongkol. Setelah Castle Batavia dihancurkan oleh Tendos tahun 1809, dipindahkan ke Museum Old Batavia atau Museum Wayang. Namun kemudian dipindahkan lagi dan ditempatkan di bagian utara Taman Fathahillah, di antara gedung kantor pos Jakarta dan Cafe Batavia. Moncong meriam ini diarahkan ke area pasar ikan lurus Jalan Cengkeh membelakangi balai kota. Awalnya meriam si Jagur terletak di kota Intan, namun pada masa Gubernur Ali Sadikin, meriam tersebut dipindahkan ke halaman utara Museum Fathahillah. Konon pula meriam si Jagur memiliki kembaran, meriam Ki Amuk milik Kesultanan Banten, yang saat ini meriam tersebut berada di halaman Masjid Agung Banten. Si Jagur memiliki panjang 3,85 meter dan kalibernya 25 cm. Berat meriamnya 3,5 ton. Guys, di sebelah gue ini adalah kantor pos.
Guys, jadi ini adalah kali besar pintu utara. Nah guys, jadi ini adalah Toko Merah. Ini dibangun tahun 1730 oleh Gustav Wilhelm Baron van Imhoff di tanah seluas 2.471 meter persegi. Rumah tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga besar, megah, dan nyamannya. Nama Toko Merah berdasarkan salah satu fungsinya, yakni sebagai toko milik warga Tionghoa, Ui Liao Kong, sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama. Nama tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan bercat warna merah hati, langsung pada permukaan batu bata yang tidak diplester. Warna merah hati juga tampak pada interior dari bangunan tersebut yang sebagian besar warna merah dari ukiran-ukirannya. Nama juga mengatakan bahwa nama Toko Merah diambil setelah peristiwa geger Hachinan yang pada saat itu banyak mayat orang Tionghoa bertebaran di kali besar, sehingga permukaan air menjadi warna merah. Samping itu, di dalam akta tanah nomor 957, nomor 958 tanggal 13 Juli 1920 disebutkan bahwa persil tersebut milik NV Bouwinawcapji Toko Merah. Selain Van Imhoff, bangunan ini juga menjadi kediaman beberapa gubernur seperti Jacob Massel tahun 1750 sampai 1761, Petrus Albertus van de Para tahun 1761 sampai 1775, Renier de Klerk tahun 1777 sampai 1780, Nicholas Harting and Baron von Hohendorf tahun 1743 sampai 1755 jadikan kampus dan asrama Akademi Damarin atau Akademi Angkatan Laut, guys. Kemudian tahun 1786 sampai 1808 digunakan sebagai Herin Logoman atau hotel para pejabat. Tahun 1809 sampai 1813 seluruh bangunan dijadikan rumah tinggal oleh Anthony Nakhare-Kurun sampai tahun 1851. Kemudian kepemilikan rumah itu berganti-ganti dan hingga jatuh ke tangan Ui Liao Kong yang berfungsi sebagai toko, sehingga terkenal dengan sebutan Toko Merah. Tahun 1920 dibeli dan dipugar oleh NV Bouwinawcapji Toko Merah yang menandai satu bulan. Bangunan ini diperbaiki lagi oleh Bank Voor Indie yang kemudian berkantor di sini pada tahun 1925. Kemudian tempatnya oleh Sindra Biro dan kantor dagang. Tahun 1934 sampai 1942 menjadi kantor pusat NV Jacobson van der Berg, salah satu perusahaan The Big Five milik kolonial Belanda. Pada masa kedudukan Jepang menjadi gedung dinas kesehatan tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Toko Merah berubah melewati beberapa fase dan pindah tangan. Pemilik kantor yang salah satunya yaitu PT Satya Niaga tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 1977
berubah menjadi PT Dharma Niaga. Gedung tersebut tetap digunakan sebagai kantor. Tahun 1990-an, Toko Merah dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret 1993. Setelah sekian lama terabaikan, akhirnya Toko Merah direstorasi tahun 2012 dan sekarang Toko Merah menjelma menjadi function hall yang dapat digunakan sebagai tempat konferensi dan pameran. Toko Merah terletak Jalan Kali Besar nomor 11. Bangunan ini kemudian dibangun sekitar tahun 1930 oleh von Imhoff. Dia tinggal di bangunan tersebut sebelum menjadi petunjuk Gubernur Jenderal pada masa itu. Kali Besar dipandang sebagai area kelas atas tempat tinggal milik kaum elit. Kali Besar telah berganti fungsi beberapa kali. Begitu rumah-rumah di kedua sisi sungai tersebut. Toko Merah terdiri dari dua rumah, yaitu namanya berasal dari nama cat merah dan kayu-kayu dalam ruangannya. Warna merah memberikan kesan dan sentuhan ala China dan tepikan Belanda ini. Terlebih lagi karena warna furniturnya serupa, sedangkan bata-bata warna merah di dinding depannya merupakan tambahan oleh Bank Fur ID pada tahun 1923 dan bentukan aslinya berupa dinding plester berwarna putih. Dan di sini juga banyak yang berjualan, guys. Ada yang menjual makanan, kopi, pakaian, es selendang mayang, dan lain-lain. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.